Pesta pergantian tahun 2020-2021 di Sulawesi Utara ditiadakan. Keputusan ini berdasarkan maklumat Kapolri terkait tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan pesta pergantian tahun adanya kumpul-kumpul massa, melakukan kegiatan pesta, penyediaan musik, dan tempat-tempat yang menjual makanan ditutup, termasuk swalayan dan supermarket juga ditutup. Jadi sekali lagi, mari sama-sama yang masyarakat yang ada di sini silahkan pulang. Maklumat Kapolri ini langsung dilaksanakan oleh aparat gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan dari ormas masyarakat yang turut serta membantu aparat dalam penertiban masyarakat yang berkumpul di badan-badan jalan untuk menunggu detik-detik pergantian tahun. Memang pesta pergantian tahun ini sangat berbeda dibanding dengan tahun kemarin. Sebab tahun ini Indonesia termasuk Sulawesi Utara menghadapi wabah pandemi virus COVID-19. Dan saat ini Sulawesi Utara masuk dalam daftar daerah zona merah. Nah, ketika lihat masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi perintah dan himbauan ini, dari aparat sendiri seperti apa langkahnya, Pak? Yang pertama kan kita menegur dan bahkan kita tungguin sampai betul-betul ditutup dan sampai betul-betul mereka menggunakan masker, ya kan, menutup mulut supaya memang ini close semua. Tetapi kalau tidak ada kesadaran masyarakat ya bagaimana juga. Nah, untuk itu memang kita betul-betul baik TNI, Polri, Pol PP maupun pelibatan masyarakat lainnya, kita memang sama-sama bekerja untuk memberantas karena saat ini Kota Manado ataupun Sulawesi Utara zona merah. Bahkan kalau kita lihat di internet, kita adalah ranking 1 penyebaran virus. Silakan. Jadi bukan apa-apa ini, tetapi karena saat ini pandemi virus corona. Bahkan seorang daerah ini ranking 1 penyebaran virus. Zona merah ranking 1 lah. Ya, ini merupakan jalur menuju ke Zero Point, di mana di situ adalah landmarknya Kota Manado. Di situ biasanya per tahun atau setiap tahun menjadi tempat kumpul-kumpul melakukan aktivitas akhir tahun. Kita berharap dengan adanya kebijakan seperti ini, masyarakat bisa menerima untuk bekerja sama memutuskan mata rantai COVID-19 di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara. Disebut Jalan Boulevard Manado, dan biasanya setiap tahunnya di jalur ini memang jalur yang menjadi langganan untuk diadakan pesta kembang api, berbagai macam petas-petasan. Ini tempatnya, lokasinya. Dan untuk tahun ini, karena mengingat adanya pandemi dengan angka yang sangat tinggi, maka aparat maupun pemerintah melakukan penutupan beberapa jalur, termasuk jalur yang ini, untuk menghindari adanya kumpul-kumpul masyarakat di kawasan Megamas. Dan kita akan melihat di bagian sana itu telah ditempatkan pos, kita dari Net TV maupun TVRI, kita juga lagi cek-cek lokasi. Mungkin kalau Bapak Kapolres berkenan untuk berikan informasi terkait di mana sudah memonitor setiap lokasi-lokasi dan di lokasi mana saja sih yang diadakan penutupan ini, Pak? Ya, jadi untuk saat ini yang kita lakukan penutupan adalah seluruh pusat perbelanjaan
toko-toko, pusat-pusat makanan, restoran, kafe itu sudah kita tutup ya. Dan sementara situasi di Kota Manado tadi saya sudah keliling sampai ke Mapanget sana, Malalayang itu sudah, menurut saya ini sudah sangat sepi, sehingga jalan tidak kami tutup dulu biar masyarakat yang mau lewat bisa lewat. Namun demikian masih tetap kami waspadai apabila nanti pergantian tahun akan terjadi lonjakan kembali, kami akan melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu dengan penutupan mungkin di bagian-bagian pusat kota ini dikala, atau nanti kita lihat di bagian mana yang terjadi masa keluar, kita akan lakukan rekayasa kembali. Itu kalau boleh tahu berapa titik sih Pak yang menjadi fokus dicurigainya nanti akan ada penumpukan massa atau penumpukan masyarakat ketika ada pergantian tahun? Ya, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, kita ada 4 titik yang kita waspadai, yaitu sepanjang jalan ini, kemudian di Boulevard 2, kemudian di Malalayang, dan di lapangan Dikala. Di situ yang biasanya masyarakat Manado dari tahun ke tahun melaksanakan kegiatan perayaan pergantian tahun. Untuk optimalnya gerak dari aparat yang Bapak tugaskan itu menurunkan berapa banyak untuk titik-titik ini dan daerah-daerah yang memang dicurigai akan terjadi penumpukan massa? Ya, kita melibatkan 1.150 personil yang terdiri dari Polri, TNI, kemudian dari Satpol PP, dan juga dari gugus, yang mana sasaran daripada pengamanan tahun ini ya adalah kita dalam masa pandemi, sehingga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan pengamanan masyarakat yang merayakan. Kalau saat ini karena kita sedang pandemi, kita menjaga supaya masyarakat tidak keluar rumah, tidak berkumpul, tidak berpesta, sehingga penyebaran COVID bisa kita tekan. Mudah-mudahan dengan masyarakat bisa di rumah saja bersama dengan keluarga, pandemi ini bisa kita tekan sehingga tidak menjadi terus naik, karena pada saat ini Manado dalam zona merah. Pak, izin Pak, sampai saat ini kesadaran masyarakat Bapak lihat sejauh apa? Sampai saat ini menurut saya kesadaran masyarakat sudah cukup baik. Namun demikian memang masih harus ada pengawasan kami, pengawasan dari TNI Polri, dari tim gugus, dari Satpol PP, sehingga kami tetap melaksanakan himbauan-himbauan. Setiap hari kami melaksanakan himbauan, namun demikian pada saat kami sudah melaksanakan himbauan, masyarakat pun dapat menerima dengan baik dan segera membubarkan diri pada saat mereka berkerumun. Pak, ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ini sampai kapan penutupan di kawasan Megamas ini Pak? Atau mungkin jalan-jalan yang sekarang ini ditutup Pak oleh... Ya, kalau saat ini penutupan ini hanya dilakukan ya untuk tanggal 31, yaitu hari ini dan besok, itu ditutup sampai pukul 8, ditutup pukul 18 atau pukul 6 sore. Sampai? Paginya mereka masih bisa buka dari jam 8 sampai jam 6 sore. Kemudian setelah itu kita akan kembali lagi ke surat edaran wali kota, yaitu dibuka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Ini dilakukan sampai nanti kita melihat situasi daripada zona COVID yang ada di Kota Manado ini. Mungkin nanti kalau sudah masuk di zona orange, kita akan mengambil kebijakan baru lagi. Dengan Kapolres Kota Manado bahwa ada sekian titik yang telah dijaga oleh aparat kepolisian gabungan dari Polri maupun TNI, sehingga ini diharapkan akan menekan tempat-tempat atau lokasi-lokasi kumpulnya masyarakat, karena memang mengingat Sulawesi Utara sudah beberapa daerah yang masuk zona merah. Cara ini juga yang dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 yang ada di Sulawesi. Semuanya bisa dipakai tiga-tiga. Kalau petugas
saya tanyakan panjang lebar sama Pak Yuka tadi, organisasi. Saya rasa organisasi semua begitu. Kadang-kala dia teduh, kadang-kala dia berobat. Tapi dia tetap eksis di bawah pimpinan. Semua kegiatan itu yang kita ikuti itu beberapa hari yang lalu juga digoreng kan Pak untuk mengenai launching aplikasi apa itu Babinsa. Halo Babinsa ya. Jadi aplikasi itu untuk melaporkan suatu kejadian langsung di. Jadi tiap anggota-anggota Adicada itu ikut mengamankan bersama Babinsa dan ditempatkan di tiap-tiap gereja. Kegiatan ini adalah jaring Adicada namanya. Jaring Adicada itu terbentuk di bawah naungan dari Kodim. Jadi khususnya sekarang ini kami di bawah naungan Kuramil 02 yang wilayahnya itu ada di 4 kecamatan, Wenang, Tigala, Paldo maupun Mapangan. Untuk sementara ini kami membantu aparat Babinsa di lapangan untuk memonitor semua kejadian yang dilakukan oleh masyarakat, mengingat untuk himbauan Kapolri pada malam tahun baru ini mungkin tidak ada keramaian-keramaian, makanya itu kami juga membantu para Babinsa agar supaya kiranya lebih aktif lagi untuk dalam hal pemantauan maupun keamanan. Demikian. Nanti anggota itu ditempatkan di mana? Untuk anggota ini ada beberapa titik dari wilayah WTPP ini, mulai dari Wenang, juga ada di kawasan Megamas, baru seputaran jembatan Soekarno. Perannya seperti apa nanti anggota ini? Apakah gabung dengan TNI, aparat gabungan atau gimana? Nah, itu juga akan diadakan bersama gabungan dan juga akan ditempatkan bersama Babinsa setempat yang sudah ditempatkan di titik-titik tertentu. Malaikat maut, saudara baru itu. Jadi sekali lagi, mari kita semua yang masyarakat yang ada di sini silakan pulang ke rumah. Jangan cepat kumpul. Saat ini dilarang berkumpul-kumpul. Walaupun memang situasi masih dalam makna Natal, tetapi untuk saat ini karena pandemi dilarang berkumpul. Jadi Informan di lapangan, dan ini sangat berkesan apabila dikasih singkatan. Kalau orang pacaran kan yang berkebilan kita pertama, kira-kira Tidak pengen terpadu Keras sekali silakan kembali, silakan pulang, persiapkan menyambut bisa bangun di rumah masing-masing dengan berdoa. Seluruh Indonesia. Jadi ini main-main ranking 1, zona merah ranking 1 lagi. Jadi yang bose putus ini mata rantai penyebaran virus, turun-turun semua, bukan cuma petugas COVID maupun orang ini. Baik. Sejak 29 Desember sampai 31 Desember ini, aparat masih melakukan razia. Pedagang-pedagang yang menjual petasan, mercon, kembang api, semua disita. Seperti Kota Manado, Kota Bitung juga demikian. Tidak ada perayaan peringatan pergantian tahun. Ini semata-mata untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Karena Kota Bitung juga salah satu yang masuk dalam zona merah penyebaran virus COVID-19. Bagaimana bayangkan itu? Ledakan yang besar, dahsyat. Kami sedang melaksanakan operasi razia bersama dengan pihak terkait, dalam hal ini Pol PP, ada juga anggota TNI yang dilibatkan. Ini sesuai dengan maklumat Kapolri
dan persiapan untuk malam tahun baru kami melakukan razia terhadap para penjual-penjual kembang api, dan sudah kita saksikan tadi itu adalah berupa mercon, ya. Mercon yang cukup berbahaya jika kita biarkan. Itu beberapa tempat titik lokasi yang dirazia seperti ini Pak Kasat? Ya, kami Polres Bitung sejauh ini sudah hampir semua lokasi sudah kami periksa. Tidak terkecuali dengan yang pengedar-pengedar yang besar? Ya, termasuk gudang-gudang yang ada sudah kami periksa, dan ada beberapa yang kami tutup. Tidak ada kegiatan untuk jual beli kembang api ataupun mercon. Nanti untuk Kota Bitung sendiri, kalau Kota Manado kan per jam 6 sore tanggal 31 itu sunyi dan tidak ada aktivitas. Apakah di Kota Bitung serupa seperti itu juga? Ya, sejauh ini sesuai dengan surat dari Wali Kota dan Kapolda Sulut, kami juga akan laksanakan seperti yang sesuai perintah Kapolda dan Gubernur. Ya. Ibu, gimana Bu sebagai aparat di kota ini? Apa sih yang dilihat dari pedagang-pedagang ini? Tadi Ibu melihat cukup bahaya ya, ledakannya itu gimana Bu? Ya, jadi tadi dicoba untuk contoh, ternyata itu berbunyi seperti bom meledak. Itu sangat dahsyat. Jadi kami dari pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja bekerja sama dengan Kasat Reskrim untuk mengoperasikan semua petasan-petasan yang tidak ada izinnya. Ditarik ya? Ya, jadi ditarik dan dibawa ke Polres Bitung. Jadi kami tarik itu memakai tanda terima. Seperti itu ya? Ya, jadi dibuat tanda terima seperti apa kepada pedagang, dan pedagangnya nanti menandatangani ini seperti contoh ini. Ada tanda terima buat. Ya. Jadi seperti itu. Itu nanti sampai berapa lama operasi sidak seperti ini? Jadi dalam hal ini kita beroperasi mulai hari kemarin sudah operasi dan sampai seterusnya di malam tahun baru. Jadi ada polisi lihat tuh ada dampak waktu itu bahaya, lorong-lorong mau dipasang, tak cabut oma kalau mau bonceng di motor, ciri memang. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai hamba Allah, mengharapkan supaya dalam memutus mata rantai COVID-19, kami sangat mengharapkan mari khususnya masyarakat Kota Bitung kita mengikuti aturan pemerintah supaya kita nyaman dalam menyambut tahun baru yang kita akan masuki ini, supaya di dalamnya kita bisa melewati dengan kuat sehat, karena dengan anjuran pemerintah supaya dalam merayakan hari tahun baru ini dihimbau supaya kalau boleh tidak ada pesta petasan, kembang api, disko tanah pun tidak ada, bahkan open house kalau boleh cuma di dalam rumah ke rumah. Jadi mendukung sekali apa yang dilakukan oleh program pemerintah. Apakah ini juga disampaikan ke jemaat atau gimana? Ya, kami sebagai tokoh masyarakat, hamba Tuhan, kami tak putus-putusnya dalam setiap kegiatan mengajak jemaat, mari kita topang seluruh program yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena itu untuk kebersamaan kita bersama.